Assalamualaikum Kang Bayu. Kembali lagi di channel saya Kang Batu Bata Channel. Aku kembali lagi untuk berbagi video kepada akang-akangku dan mbak-mbakku sekalian dimana di pagi hari ini. Selamat pagi. Pagi-pagi itu sudah kena asap pembawa rezeki. Alhamdulillah ya. Jadi di pagi hari ini tuh aku sampai udah disuguhkan oleh asap-asap pengobongan. Padahal itu bagian pintu itu baru ditutup, tapi sudah masuk api besar ya. Sudah masuk api besar. Kemungkinan itu memang dari semalam itu difokuskan di setik dulu dari malam ya. Satu hari yang lalu lah. Jadi itu udah dipetik tapi belum ditutup. Yang di atas pasti udah ditutup ya, yang di atas. Tapi yang di pintu depannya itu belum tutup. Jadi di pagi hari ini tuh baru mulai penutupan pintunya ya. Di pagi hari ini tuh ada cetak-cetak, ada nutup pintu lah ya, di dapur ya. Jadi gimana sih keseruannya untuk di pagi hari yang sangat amat ceria ini? Ikuti aja videonya sampai akhir. Sudah masuk di bagian atas proses penutupan pintunya. Jadi nggak ada masalah pada saat api besar pun ya kan, sudah masuk api besar. Kalau pintunya belum ditutup nggak ada masalah karena ya masih bisa masih awal, nggak ada masalah. Juga baru mulai pembesaran api. Jadi itu nggak terlalu, belum panas lah, intinya belum panas bagian depannya ya, nggak ada masalah. Nah jadi sudah masuk api besar ya, langsung ditutup bagian pintunya gitu. Oke. Yang penting kalau udah seperti ini itu sudah masuk api besar, dia kan pengganggangan itu satu hari satu malam tuh ya. Kalau dalam satu hari satu malam itu belum ditutup juga nggak ada masalah. Ya, pada saat masih pengganggangan ya. Jadi kenapa ini sudah masuk api besar baru ditutup? Karena masih awal juga, karena belum terlalu panas. Ya. Jadi ini pagi hari ini baru mulai penutupan pintunya. Semangat yang pasti. Kenapa lubang yang pertama ini tidak diberi tidak dibesarkan apinya, sementara yang lain itu udah masuk dibesarkan? Kenapa ya? Ya jelas, karena pintunya juga baru mulai ditutup ya kan. Jadi ntar kalau langsung mau dibesarkan apinya, asapnya nanti nembak dari situ, dari depan pintu itu. Kan kasihan mereka, kelepekan. Jadi ya nggak diberi api dulu ya. Jadi setelah ini selesai tutup nanti baru mulai diberi apinya, dibesarkan apinya gitu. Di dapur yang kedua ini kan, padahal isinya itu ya baru bata yang dilansir itu dan selebihnya yang jong semalam itu ya. Tapi prepare dari segala jenis bahan bakarnya itu sudah ada, kayu, kaulnya lah. Ini sampai ini penuh nanti, ini pasti garing kemelinting ini. Bentar aja udah kena api langsung pure entek. Aduh, berarti seminggu walah terus lah, udah jelas kekeringan dia. Malah bentar aja nanti
masuk ke dalam api langsung biar mengenai lah wis. Itu awalnya mati yang di lubang yang pertama karena nggak diisi, karena tuh bukan nggak diisi, tapi karena berhubung masih ditutup pintunya, jadi itu nggak dihidupkan apinya karena ntar kasihan yang nutup pintunya, jadinya ntar keasepan. Jadi sudah mau selesai bagian pintunya, ya sudah mau selesai ditutup. Terus makanya lubang yang pertama itu diisi kembali, dihidupkan, ya. Bikin kasihan, lubang yang pertama hidup, sementara yang nutup ini belum ada ininya, belum sampai atas, dia kasepan, kasihan, kelepakan jadi nanti dia. Jadi sudah mau selesai, langsung disumpel-sumpel pakai daun, dihidupkan gitu. Jadi ntar gimana nutupnya gitu loh? Ya nggak ada masalah. Mau dia lambat menghidupkannya juga nggak ada masalah. Jadi nanti ngejarnya itu lubang yang pertama dibuka seperti biasa. Yang lain itu ditutup, dia dibuka terus. Ya, dia dibuka aja. Jadi pada saat api besar, untuk menaikkan suhunya yang di lubang nomor 5, nomor 2, 3, 4, 5, 6 itu ditutup. Yang lubang yang pertama itu dibuka, seperti itu. Cara mengejarnya seperti itu. Ya tutupnya tetap aja, pasti yang lubang yang pertama dulu yang tutup daripada yang kedua dan ketiga, keempat, 5, 6 gitu. Jadi ya nggak ada masalah sih, aman-aman aja. Ya, dilansir dulu, dipindahkan bata yang dong semalam, digeser ke dapur yang kedua. Sekarang sudah selesai ditutup, ya. Lalu dilepo. Lepo itu apa gunanya? Lepo itu gunanya untuk menutup celah atau lubang antar susunan batanya itu, susunan pintunya itu, ya. Jadi biar tidak ada kebocoran panas gitu maksudnya ya. Biar asapnya juga tertahan, tidak keluar merobos dari bagian celah-celah tersebut. Ya jadi kalau entar kering, ya kalau kering pun kan udah nggak ada masalah, ya kan? Karena udah ditutupi. Iya. Palingnya retak-retak doang ya nggak ada masalah lah. Sampai bawahnya bagian atas dulu ya. Entar sampai bawah. Sampai selesai. Emang harus begini? Harus dong. Wajib ditutupi seperti ini. Baik. Jadi di pagi hari ini tuh kita cerita-cerita, buat cerita, jadilah cerita. Iya. Jadi ceritanya tuh di pagi hari ini perlu kalian tahu, ya. Jadi kan kalau saking jarangnya bekerja, jadi seminggu itu bisa 4 kali, bisa 3 kali dalam seminggu, ya kan. Jadi di kilang-kilang seperti ini itu banyak pergantian orang. Aku juga nggak tahu ya, dari dulu ke dulu itu seperti itu ada ceritanya ya. Jadi hanya yang bertahan itu orang-orang benar-benar orang lama yang udah mengerti situasi seperti ini. Jadi kalau pergantian itu ya, terus ada seperti yang dari mana-mana itu pasti datang ya kan. Yang awalnya tuh di sini itu geser kemana. Pokoknya dia selalu berganti, orang-orang baru lah dibilang ya. Nanti kalau memang udah mulai aktif, rutin, seminggu full kerja, itu bakal
yang sebelum-sebelumnya itu bakal balik lagi. Aku juga nggak tahu kenapa harus bisa terjadi seperti itu ya. Jadi mereka hari ini, pagi hari ini tuh sedikit banget orangnya, dan apa ya, aku kemari itu melihat banyak wajah-wajah baru malahan. Jadi ya nggak pernah aku lihat tuh, kok banyak orang baru malahan ya. Jadi itu ya udah apa ya, nggak jadi rahasia umum lagi ya. Jadi udah memang seperti itu. Jadi di blok ini juga, di blok 3 itu banyak sudah terambil ya, sudah banyak yang kosong, sudah banyak yang garing, walaupun rendah-rendah, walaupun pendek-pendek, tapi sudah garing. Di blok 2 tuh juga sebenarnya banyak bata garing, tapi ya yang langsir juga belum selesai di dapur, lagi nutup pintu ya kan. Jadi belum tersentuh bata-bata garingnya yang di lapak ya. Jadi ya tunggu mereka selesai baru mereka lanjut melangsir lagi ya. Kenapa sih kok nggak dibuat 2 pasang gitu kan? Kenapa nggak dibuat 2 pasang pada saat melangsir gitu? Sebenarnya di waktu-waktu tertentu bakal dibuat 2 pasang ya kan, karena juga minim, jadi orangnya pada saat kerja itu benar-benar terbatas, jadi jarang-jarang bisa dapat kesempatan melangsir bata garing itu bisa 2 pasang ya. Pada saat satu sudah banyak orang, kelebihan yang untuk cetak-mencetak, maka baru bisa dibuat 2 pasang. Terus pada saat cetak-cetak tidak ada, baru dibuat 2 pasang. Jadi nggak bisa dibuat 2 pasang itu seperti apa ya, seperti tiap hari dibuat seperti itu, nggak bisa gitu loh. Tergantung mereka yang kerja. Pokoknya banyak yang kerja dibuat 2 pasang. Tapi kalau sedikit yang kerja ya dibuat ya 1 pasang ya. Jadi ya dibagi-bagi ya. Tapi ya mudah-mudahan cepat selesai yang nutup pintu biar cepat dilangsir, itu aja ya kan. Karena kayak gini pagi hari ini mereka sedikit, cuma berapa tuh, 2, 5, 7 orang, 7 orang yang untuk cetak-cetak doang ya kan. Jadi kalau sempat dikasih lagi kan bersebelah jadinya ya. Jadi ya yang cetak-cetak ada, yang langsir juga ada, jadi seperti itu. Jadi nggak dibagi orangnya, jadi ya nunggu selesai mereka nutup pintu, nanti baru lanjut langsir gitu. Di blok yang dekat Comprengan ini juga, ini dari videoku yang lalu itu sampai sekarang itu ya belum ada pergerakan sama sekali, masih tinggi seperti ini aja dindingannya sampai sana. Oke, sampai sini. Dan yang sebelah sini ya kosong, ya benar kosong tuh, malah itulah. Nah, ini yang masih ada isinya ya, yang ini ya kosong, dan itu masih tingginya tuh ya pendek lah, kok tinggi sih ya. Jadi ntar malam kan aku bakal ke kilang lagi nemeni Kang Oglo untuk ngobong ya. Jadi kita bukan untuk ekspor ya, ya cuma lihat aja ntar malam di sini di gubuk ini, malah tahu ntar malam itu nongol ya kan. Ya kalau nongol ya rekam kita konten, kalau nongol ya udah ya kan. Jadi mereka ini yang di sini, nah yang motong dan yang mapan, satu lagi yang merental itu baru, wajah-wajah baru. Jadi ya gimana aku bilang ya, wajah baru tapi sudah pro ya, bukan
Nggak ada pengalaman ya, ada pengalamannya, mereka sudah ada pengalamannya di kilang-kilang sebelum mereka kerja di sini ya. Ya jadi sudah ada bekal-bekal mereka sebelum kerja di sini, tuh sudah ada bekalnya. Makanya tuh ya bebas mau kemana mereka kerja. Kalau masih di daerah Batu Lapan ini juga ya masih apalah, masih tentang batu juga ya, jelas pegangannya tetap sama. Oke, abang adik masih cerita ya. Kenapa harus disiram seperti itu? Biar nggak kotor, biar bersih, jadi enak kalau kerja. Nah, jadi guna-gunanya ember itu di situ itu ya untuk itu, untuk menyiram. Makanya seperti aku bilang, kalau punya sawah di aliran ini, aliran pembuangan ini, itu sawahnya itu bakal penuh dengan air terus. Mau musim kemarau pun nggak takut kekeringan sawahnya, karena terus dialiri oleh air. Nah, oke, lanjut terus. Ya udahlah, tidak panjang lebar, aku sudahi dulu videonya untuk di pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih buat akang-akangku dan mbak-mbakku yang sudah hadir, yang sudah singgah di channel aku ucapkan terima kasih. Terus berjuang para pencetak batu bata, tanpa adanya kalian Kang Mbak Yu dari Sabang sampai Merauke dan di seluruh dunia ini tidak dapat membangun. Jadi terus bersemangat, terus berjuang dan terus semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye-bye. Dan pastinya aku nanti malam bakal kemari ya kan, bakal kemari kalau bisa tuh mau inilah ya kan, mengecek kebenarannya ya kan. Mana tahu Mbak Kunnya tuh datang pas nanti malam ya kan, pengobongan ntar malam di sini ya. Jadi ikuti terus video-videonya selanjutnya tentang pengobongan ya. Oke.